Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah sudah sarapan? Apakah anak-anak ibu semua semangat belajar pada pagi hari ini? Baik, siapa yang tahu pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, benar, tentang makanan dan minuman yang halal. Sebelum masuk pada pembelajaran kita, ibu ada sedikit motivasi untuk anak-anak ibu semua. Dimana motivasinya yaitu manusia sudah diciptakan lengkap dengan rezekinya masing-masing, tidak akan tertukar, tinggal jemput dengan ikhtiar dan doa, cari berkahnya dengan cara yang halal. Jadi maksud dari motivasi ini, setiap manusia itu lahir dengan membawa rezeki yang telah ditentukan oleh Allah masing-masing dari kita semua, dan rezeki itu tidak akan tertukar. Tugas kita hanya ikhtiar dan berdoa, berusaha dan berdoa. Dan carilah rezeki-rezeki yang halal, yang dimana diridhoi Allah, dan rezeki yang baik untuk diri kita sendiri. Baik, kemudian kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengetahui pengertian makanan dan minuman yang halal. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Dan yang ketiga, dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengetahui manfaat-manfaat dari makanan dan minuman yang halal. Baik, pertama kita masuk ke pengertian makanan dan minuman yang halal. Sebelum itu, anak-anak ibu tahu nggak sih apa sih pentingnya kita belajar tentang makanan dan minuman yang halal ini? Apa sih keuntungannya, apa sih gitu? Pernah dengar nggak sih apa itu makanan dan minuman yang halal? Terus apa pentingnya mempelajari makanan dan minuman yang halal ini? Baik, kita langsung masuk pada materi kita, yang pengertian dari makanan dan minuman yang halal. Yang pertama itu pengertian makanan dan minuman yang halal. Di mana pengertian makanan dan minuman yang halal itu adalah makanan dan minuman yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi dan tidak ada nas Quran atau hadis yang melarangnya atau yang mengharamkannya. Dengan kata lain, makanan yang halal itu adalah makanan yang baik itu berupa tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya yaitu, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka dari itu bisa kita simpulkan perintah Allah untuk memakan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum makanan yang halal lagi baik itu zatnya, cara mendapatkannya, atau yang lainnya yang terdapat di muka bumi ini. Jadi Allah tuh sudah menyiapkan banyaknya bentuk rezeki di dalam muka bumi ini. Kita harus mengkonsumsinya dengan baik, mencarilah makanan yang halal, minuman yang halal, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan atau hasutan syaitan untuk mendekati yang haram. Selanjutnya, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim itu hendaknya memenuhi 2 syarat, yaitu halalan thayyibah, di mana halal artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidaklah dilarang oleh syarat. Sedangkan thayyib artinya baik, artinya
di mana penjelasannya yaitu makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Di mana artinya makanan yang halal dan thayyibah ini adalah makanan yang tidak dilarang oleh hukum syarat dan yang baik untuk dikonsumsi, bermanfaat untuk kesehatan, bisa menjadi nutrisi dan vitamin yang bergizi untuk tubuh kita. Sehingga jika kita mengkonsumsi makanan yang halal dan baik ini, tidak akan terjadi kemudaratan pada diri kita sendiri, karena di mana Allah memerintahkan kita untuk menjauhi makanan yang haram, karena makanan-makanan yang haram tersebut banyak mengandung kemudaratan pada diri kita. Yang pertama, selain itu, kehalalan itu bisa kita lihat dari meliputi 3 hal. Yang pertama itu halal karena zatnya, zat makanan dan minuman itu sendiri. Makan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang haram, sehingga dapat menjadi makanan dan minuman yang baik untuk kita. Yang kedua yaitu halal cara mendapatkannya. Suatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang baik pula, sehingga dia akan menetapkan kehalalan dari makanan tersebut. Yang ketiga yaitu halal karena proses atau cara pengolahannya. Selain cara memperolehnya harus dengan cara yang halal, maka cara atau proses pengolahannya dengan cara yang benar juga. Seperti kalau kita mengonsumsi kambing itu kan halal. Nah, jadi cara proses pengolahannya itu seperti menyembelihnya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan di dalam agama kita. Nah, yang selanjutnya itu makanan dan minuman yang thayyib harus baik bagi tubuh dan kesehatan. Bagaimana yang sudah Ibu jelaskan tadi, makanan dan minuman yang baik itu baik untuk tubuh kita, baik untuk kesehatan kita, sehingga tidak mengandung kemudaratan pada diri kita atau tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan kerugian bagi diri kita. Materi yang kedua itu tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama yaitu semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya semua makanan yang boleh dikonsumsi, kecuali Allah telah menyebutkan nasnya di dalam Al-Quran bahwa makanan dan minuman tersebut diharamkan. Yang kedua jenis makanan dan minuman yang halal yaitu sebuah makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Anak-anak Ibu semua mau emang ya mengkonsumsi makanan yang kotor, yang menjijikkan? Kan nggak mau kan? Jadi makanan yang kotor dan menjijikkan itu diharamkan karena dapat menimbulkan penyakit, dapat menimbulkan kemudaratan pada diri kita. Yang ketiga nih sudah Ibu jelaskan tadi kan, sudah Ibu sebut semua makanan yang tidak memberikan kemudaratan dan tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah. Jadi 3 jenis makanan itulah. Yang pertama yaitu makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua, makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, semua makanan yang memberikan kemudaratan bagi diri kita. Semua makanan yang tidak memberikan kemudaratan bagi diri kita. Materi yang terakhir yaitu manfaat makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya dan memilih jenis-jenis makanan yang baik dan yang halal. Yang kedua yaitu menumbuhkan akhlak karimah, karakter positif dan terhindar dari akhlak mazmumah, yaitu karakter negatif. Yang ketiga itu menjadi sumber tenaga energi positif. Setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari, seperti belajar, olahraga, beribadah kepada Allah. Yang keempat yaitu terjaganya kesehatan, karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi itu bergizi baik atau thayyib bagi tubuh kita. Jadi makanan yang Allah tuh mengharamkan atau Allah tuh baik karena dia telah menetapkan sebuah yang baik untuk diri kita. Dia melarang mengkonsumsi makanan yang haram karena makanan yang haram tersebut mengandung
zat-zat yang akan memberikan kemudaratan pada diri kita. Sedangkan Allah menurunkan rezeki-rezeki yang baik, yang halal untuk di mana rezeki tersebut untuk kita konsumsi dan akan menjadi hal yang baik bagi diri kita, seperti menjadi tenaga yang baik, mendapatkan gizi yang baik, nutrisi yang baik, dan tidak menjadikan penyakit. Yang kelima yaitu menjaga dan akal dan hati seseorang. Yang keenam, rezeki yang diperoleh membawa berkah di akhirat maupun di dunia, dan serta mendapatkan perlindungan dari Allah. Jika kita mengkonsumsi makanan yang baik, maka kita akan dapat barokah di dunia dan di akhirat. Yang terakhir yaitu membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepada pribadi yang jujur dan dalam hidupnya. Jadi dalam pembelajaran kita ini, siapa yang bisa menyimpulkan atau bisa menjelaskan apa itu pengertian dari makanan dan minuman yang halal ini? Dan coba anak-anak ibu jelaskan jenis-jenis coba anak ibu sebutkan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Jadi coba anak-anak ibu jelaskan pengertian dari makanan dan minuman yang halal. Kemudian coba anak ibu sebutkan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Dan maka dari itu ibu simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pengertian dari makanan dan minuman yang halal yaitu makanan yang tidak dilarang, yang tidak diharamkan dalam nas Quran atau hadis Rasulullah. Jadi setiap makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan dalam nas Al-Quran Rasulullah, baik itu berupa tumbuhan, buah-buahan maupun hewan. Sedangkan jenis-jenis makanan tadi makanan yang baik itu mengandung 2 syarat, yaitu halalan thayyibah. Halal artinya baik, diperoleh dengan diperbolehkan dikonsumsi oleh hukum syara. Sedangkan thayyib adalah makanan yang baik, sehat dan bergizi, tidak mengandung kemudaratan untuk diri sendiri. Sedangkan makanan yang halal itu mengandung 3 hal. Yang pertama, halal karena zatnya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Yang ketiga yaitu halal cara memprosesnya. Yang thayyib itu adalah makanan yang baik, tidak memberikan kemudaratan atau tidak merusak kesehatan tubuh kita. Sedangkan materi yang kedua tadi ibu simpulkan di sini jenis-jenis makanan. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua, makanan yang baik dan tidak kotor, tidak menjijikkan. Jadi kan dijelaskan makanan hal yang baik itu ada 2 unsur, yaitu halalan thayyibah. Kalau makanannya kotor, itu ternyata makanannya tidak baik dan akan memberi kemudaratan pada diri kita. Terus yang ketiga tadi jenis-jenis makanan yaitu semua makanan yang tidak memberikan kemudaratan, yang menjadikan sebuah makanan itu kesehatan jasmani, akal, moral dan akidah. Sedangkan manfaat dari makanan itu mendapatkan ridho Allah, menumbuhkan akhlakul karimah dan menjauhkan kita dari akhlak mazmumah. Dan yang ketiga, menjadi sumber tenaga energi positif. Setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan. Jadi makanan tuh manfaat dari makanan dan minuman yang halal tuh, makanan dan minuman tersebut akan menjadi tenaga untuk kita beraktivitas sehari-hari, baik itu sekolah, belajar, beribadah dan olahraga. Selanjutnya itu terjaganya kesehatan, karena makanan yang halal dan baik itu mengandung kesehatan dan bisa memberi kita nutrisi, makanan bergizi dan tidak menyebabkan penyakit. Menjaga akal dan hati seseorang dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal ini, baik itu pikiran dan juga hati. Yang keenam yaitu rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat dan dapat perlindungan dari Allah. Yang ketujuh yaitu membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Jadi dari materi tadi, apakah ada yang ingin anak-anak ibu tanyakan? Baik, mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas minggu depannya buka LKS halaman 138.
Kerjakan pilihan ganda dan esai tersebut minggu depan akan dikumpul. Dan materi kita pada pagi hari ini jangan lupa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian, Ibu tutup dengan membaca kafaratul alhamdulillah dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.